Iya. Setiap orang mempunyai talenta. Ya, jadi ini talenta yang diberikan Tuhan. Sayang. Nggak masalah ya. Iya. Sakit pos dulu dong. Harus dulu bersyukur. Sudah hebat. Sudah hebat. Ya. Oke. Sekarang kalian mandi dulu ya. Oke. Nggak boleh nangis dong. Kita jual di mana nih, Po? Anak-anak hebat ya tadi mainnya ya. Ya dong, si Edgar sama si Selo ya. Masih SD loh mereka, tapi udah pintar sekali ya. Punya talenta hebat. Iya, soalnya talentanya itu dikembangkan bakatnya. Oh, hebat sekali benar. Ya, jadi Mereka pun jatuh nggak nangis loh, Bu. hebat loh. Berarti kan itu juga melatih mental mereka. Selain Iya. mereka juga menyalurkan hobi ya nggak sih? Banyak loh anak-anak kita yang pintar Iya, di Giga Cewek ada yang Panjen ya. ngedram, Ada yang bisa ngedrum. Main musik apa lagi? ini nyanyi, menari, banyak banget Bu Tina. Hebat sekali. Iya, Kita harus bersyukur ya, hebat adik-adik hebat. ya. Iya, Bu Tina. Kok tak lihat-lihat hari ini beda ya? Apa yang beda sih? Kelihatan cantik loh, pakai kuning, pakai batik, Pakai batik. Iya. Memang sengaja sih, Bu. Ini kan Iya. udah masuk bulan November, jadi aku pakai batik. Emang Warisan. kenapa? Kalau bulan November nggak pakai? Oh. Pakai dong, tapi ini lebih mengkhususkan, lebih mengistimewakan bulan ini. Kenapa coba? Ada yang tahu, adik-adik? Ada yang tahu, adik-adik? Bulan November, bulan apa coba? Apa sih Bu Tina? Nggak tahu. Kasih tahu ya. Mau ya? Ayo adik-adik. Oh, Bulan apa, Bu Intan? 1, 2, 3. bulan budaya. Budaya di Indonesia ini kaya banget, Bu. Paham kan? Ada apa aja? Ayo coba Dari coba. kainnya udah macem-macem, ada kain songket, batik, iya nggak sih? Kain kebaya, wah, dari Lagu ya, lagu. tarian, iya nggak adik-adik? Ayo. Ada buku batu, julek semua. Ya, Itu betul. juga ada. Jamko, rambe-rambe, yamko. Banyak ampar-ampar kita, ya kan? Oke, Kita oke. harus tetap melestarikan, kita harus tetap menghargai, kita harus tetap membudayakan juga ya. Karena itu warisan leluhur ya. Pastinya adik-adik di gereja pun juga bisa menggunakan talentanya untuk memuji Tuhan. Ya, dalam segala kondisi, dalam suka Benar-benar. atau duka, kita harus tetap memuji Tuhan. Karena nanti itu talentanya dipertanggungjawabkan loh Bu Tina. gitu Kalau ya, kita Bu. nggak memanfaatkan talenta dengan baik sama Tuhan, Benar, mana benar. talenta yang kamu punya yang aku berikan gitu. Benar. Jadi adik-adik harus mengembangkan talentanya ya. Semangat Ya, adik-adik. semangat. Pasti setiap orang, setiap anak pasti punya talenta. Oke, Ya. hebat. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan diiringi dengan Bu Ira. Mari Bu Ira. Jadi yuk kita memuji yuk. Kita menyanyikan hati yang gembira. Tepuk tangannya. Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, berikan tulang yang disayang, hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang yang disayang, hati yang gembira, Tuhan senang. Thank you Bu Ira. Yeay. Ina, sebelum kita memulai ibadah dan adik-adik di rumah, mari kita berdoa, sikap doa yang baik. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, mulai kami dari malam sampai kami pagi hari ini, Tuhan berkati dalam istirahat kami, sehingga kami bisa bangun pagi dalam keadaan yang sehat. Dan kami akan memulai memuji namamu, dengan Tuhan berkati kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan ya Tuhan berkati kami masing-masing, siapkan hati kami ya Bapa,
bukannya hanya kemuliaan nama-Mu saja yang ada di dalam hati ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita memuji nama Tuhan. Dengan memujikan nama Tuhan, gunung-gunung beranjak. Tangannya mana? Adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Dina. Mari adik-adik kita lipat tangan, pejamkan mata semua. Terima kasih ya Tuhan, kami ada di tempat ini karena hanya berkat dari Engkau saja. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman, kami juga akan mendengarkan cerita, membuka Alkitab, dan Engkau kiranya membuka hati kami ya Tuhan untuk bisa berkonsentrasi mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 25 akan kita bacakan bergantiannya sama Intan. Kita mulai ya. Kepala penjara Filipi, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 25. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mereka mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Nah, adik-adik, tadi judulnya Kepala Penjara Filipi. Next, kita akan melihat video YouTube ya. Kita simak ya. Yuk. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia
berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu.
Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik sudah lihat kan video itu tadi Paulus dan Silas yang ada di penjara ya. Melalui kisah Paulus dan Silas ini kita diingatkan bahwa kita dalam situasi dan kondisi apapun, lagi senang, lagi sedih, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan kita akan tetap memuliakan nama Tuhan. Karena dalam nama Tuhan ada mukjizat. Amin. Oh iya Bu, untuk hafalan minggu ini, Oh ya, kita ambil dari Mazmur 34 ayat 2. Kita hafal bareng-bareng ya. Aku hendak menyanyi Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kita ulang sekali lagi. ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Amin. Oh ya, sekarang kita ada teman kita panggil ya. Siapa Bu Tina? Kenzo. Dulu kita juga bisa Ya. bukan Bu Ira ya. Tapi kita akan memborgol dulu tangannya Kenzo ya. Karena apa? Karena meskipun kita dalam sedih, dalam suka, kita harus tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Dalam Tuhan Yesus tetap ada Mukjizat. Oke, nah udah diborgol ya Kenzo ya. Kita akan menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Nyanyi Kenzo ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay, thank you Bu Ira, thank you Kenzo. Kenzo masih tetap bisa menyanyi kan? Meskipun tangannya diborgol? Nah seperti itu juga adik-adik ya. Meskipun adik-adik senang, sedih, kita harus tetap bersyukur dan tetap memuliakan nama Tuhan. adik-adik yang firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup dulu dengan satu pujian. Bila Roh Allah ada. Iya, yang semangat. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Terima kasih semuanya adik-adik. Jangan lupa ya, ada PR, ada aktivitas adik-adik menyanyikan satu buah lagu daerah. Terserah adik-adik dari Jawa, dari Madura, dari Papua, dari Kalimantan, dari mana aja. Setaunya adik-adik sudah ya. Kirimkan ke grup orang tua ya. Nanti akan memilih 3 orang pemenang. Oh, salah. Satu kelas ada 1 pemenang.
balita 1 orang, pratama, madya, remaja. Oke Bu Intan, siap? Siap. Oke. Tunggu hadiahnya ya. Pasti Kita ya. dengar. Oke, wajib ya adik-adik. Oke, kita tutup hari ini kebaktian ibadah anak-anak hari ini dan kita ucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.